Dan pemirsa, untuk mengetahui hasil pemeriksaan Sandra Dewi di Kejaksaan Agung, kita sudah bergabung dengan jurnalis BTV Mita Hapsari dan juru kamera Hidayat Syarif. Selamat sore Mita, pukul berapa tadi Sandra Dewi selesai diperiksa dan apa hasilnya? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Memang artis Sandra Dewi sekaligus istri dari Harvey Muiz telah memenuhi panggilan Kejagung dengan tiba di gedung Jampitsus Kejagung pada pukul 9:25 pagi tadi. Dengan didampingi kedua pengacaranya, Sandra berada di dalam gedung selama hampir 5 jam hingga keluar gedung pada pukul 14:14 siang tadi. Meski telah melewati serangkaian proses pemeriksaan yang cukup lama, saat keluar gedung Sandra terlihat tidak terlalu panik, tidak terlalu murung dan memperlihatkan wajah tenang sembari menebar senyum kepada awak media. Sikap yang sama juga ia perlihatkan kepada awak media saat tiba sebelum melakukan pemeriksaan sembari melambaikan tangan, bahkan sempat memberikan gesture tanda tangan cinta berupa cinta kepada masyarakat. Meski begitu, selesai pemeriksaan, Sandra tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaan tersebut. Ia hanya meminta doa kepada awak media terkait kasus yang menimpa keluarganya. Adapun pemanggilan terhadap Sandra Dewi dilakukan untuk meneliti sejumlah rekening yang sebelumnya telah diblokir oleh penyidik. Tadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa penyidik ingin mencari tahu terkait keterkaitannya antara rekening-rekening yang telah diblokir tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya Harvey Muiz. Terkait nominal yang terdapat dalam rekening-rekening yang diblokir tersebut, tadi mengatakan bahwa nominalnya berjumlah banyak, namun ia enggan membeberkan nominal secara tepatnya. Lantaran ini masih dirahasiakan karena alasan proses penyidikan yang masih berlangsung. Begitu pula dengan aset Harvey lainnya seperti mobil dan juga perusahaan. Saat ini penyidik masih meneliti terkaitannya dengan kasus-kasus yang menimpa Harvey, sehingga dapat diputuskan nantinya apakah perlu ikut dilakukan penyitaan atau tidak. Kemudian Stefani, selain Sandra Dewi, tadi mengatakan bahwa setidaknya sudah ada lebih dari 140 orang yang telah dimintai keterangan sebagai saksi hingga saat ini. Namun ia enggan membocorkan terkait apakah ada nama pejabat maupun selebriti yang masuk dalam daftar tersebut. Stefani. Iya Mita, lalu apakah benar suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU? Ya, benar sekali Stefani. Memang berdasarkan perkembangan terbaru yang disampaikan oleh tadi siang, memang dikatakan bahwa suami Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz, setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi komoditas timah, saat ini Harvey telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Namun tadi belum menjelaskan lebih rinci terkait kasus TPPU yang menimpa Harvey tersebut. Sementara kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta secara ilegal masih terus diproses. Hingga sejauh ini penyidik masih menduga bahwa hasil pengelolaan dijual kembali ke PT Timah hingga berpotensi menimbulkan kerugian dengan angka fantastis hingga 271 triliun rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, berikut cuplikan dari Kuntadi selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak? HM ya Pak ya? Pak HM. Oh, Pak. Bapak, hari ini selain Sandra Dewi, apa ada saksi lain yang diperiksa? Pak RBS juga diperiksa? Nanti tentang lengkapnya nanti ya. Ya, demikian Stefani. Baik, terima kasih Mita Hapsari dan juru kamera Hidayat Syarif. Selamat bertugas kembali.